Terima kasih Tuhan, kami hanya mengizinkan Roh Kudus menguasai terus setiap kami Bapa. Arahkan hati dan pikiran kami sepenuhnya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami menghargai kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Biarlah setiap kita memiliki satu kesamaan seperti pujian tadi Bapak Ibu Saudara. Tadi pujian mengatakan firman-Mu itu dasar hidupku. Amin. Sepakat? Dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Sehingga saat firman disampaikan tentang berkat, yes, amin. Saat firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk kita tidak berdosa, untuk kita tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, yes buat saya. Amin. Tidak tersinggung, tidak marah dengan penyampai firman. Karena saya yakin dan percaya setiap orang, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan bukan berbicara kepada satu orang atau dua orang, tetapi untuk kita semua karena dasarnya jelas. Amin. Haleluya. Dasarnya jelas firman Tuhan. Dan kami sebagai pelayan Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan, kami rindu setiap kita, mari kita maju bersama-sama, diberkati bersama-sama, amin. Mendengar firman Tuhan bersama-sama, sesederhana apapun juga waktu disampaikan. Kalau kita mau mendengar, kita mengerti, dan kita bisa melakukan, itulah yang diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya. Luar biasa. Saya percaya setiap penyampaian firman Tuhan pasti diawali dengan pergumulan. Bertanya sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan dan pertolongan Tuhan. Supaya firman ini akan membangun iman kita. Di tempat-tempat tertentu dikatakan, oh kalau di tempat saya nggak pernah menyinggung masalah dosa. Kenapa? Nanti lari semua. Di tempatku tentang berkat, berkat, berkat. Siapa yang gak senang dengan berkat? Halo? Saya percaya kalau bicara tentang berkat, semua angkat tangan. Amin. Loh, oh cuma 3. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu judul. Judul yang mudah dimengerti, yang mudah diingat, dan saya rindu semua kita akan menikmati hal ini, ya. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dibenarkan oleh Tuhan, berkat orang benar. Amin. Ayo kita baca bersama-sama 2, 3. Loh cuma 5. Kan nggak ada yang buta huruf ya. Bu Darno itu nggak sekolah tapi bisa baca. Paling kelas ya Bu Darno ya. 2, 3. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Berkat orang benar. Siapakah orang benar sesungguhnya Bapak Ibu Saudara? Kita semua adalah orang yang tidak benar, yang berdosa. Namun setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Jadi siapakah orang benar? Lili. Ayo sama-sama. Siapakah orang benar? Loh, jangan lupa namanya loh ya. Nanti kalau dipanggil Tuhan lupa namanya, gawat ini. Ayo, siapakah orang benar? Saya katakan sebut namamu masing-masing. 2, 3. Siapakah orang benar? Lili. Iya.
Amin. Yakin saya adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Karena dosa-dosa kita yang sudah dihapus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membaca di dalam Amsal pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-7. Amsal 20 ayatnya yang ke-7. Bersama-sama kita akan baca ayat kecil ya Mas. Bisa dibesarkan. Iya, kelihatan dari belakang? Oke, 2, 3. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Yang sebelah sini saya kok tidak dengar ya. 2, 3. Amin, haleluya. Itu dia suaranya. Jangan pelit kalau kita baca firman Tuhan. Yes, ini buat saya. Keturunan saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Hidup orang benar itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa luar biasa? Karena kita yang sudah dibenarkan, kita tidak pernah dibiarkan melangkah sendiri. Amin. Haleluya. Orang benar itu berkelakuan bersih. Artinya tidak menyakitkan hati Tuhan apapun yang dilakukannya. Karena saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudusnya diberikan kepada setiap kita yang namanya juga Roh kebenaran dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran dari hari ke hari. Amin. Jadi bersih kelakuannya Bapak Ibu Saudara. Segala tindakan yang dilakukan menyenangkan Tuhan. Poinnya Mas, ya. Segala sesuatu yang dilakukan menyenangkan Tuhan. Orang lain bertanya, apa sih yang menyenangkan Tuhan? Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus, Pak Ari bilang. Karena Roh Kudus di dalam hidup kita ini yang memimpin kepada kebenaran. Saat kita melangkah tidak di dalam pimpinan Roh Kudus atau kedagingan kita, maka itu juga mendukakan Roh Kudus. Jadi orang benar apa yang dilakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saat saya percaya, saat kita menyenangkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai orang tua aja anak kita menyenangkan kita. Bagaimana rasanya? Menit tak masakno sing enak senengane anakku lho. Ya. Lapis daging. Wah, itu senengannya anak saya ini, Saudaraku. Ya. Pasti orang tua akan melakukan sesuatu yang membuat anaknya seneng. Karena apa? Karena anaknya bertindak menyenangkan orang tua. Tanpa disuruh nyapu. Ya, zaman sekarang anak-anak mungkin sulit ya. Bagaimana pegang sapu yang benar gitu ya. Karena apa? Hari-hari di kamar hanya begini. Ini nggak ada ya pegang HP ya. Seorang katakan, Bu, kalau dia tuh ke gereja Bu, dari mulai pujian sampai selesai firman Tuhan, terus saja Bu. Terus apa yang didapat di gereja? Firman sudah ada. Mari kita dengarkan bersama-sama supaya kita mengerti. Sehingga waktu ditanya, mau firmannya tentang apa Lho? Mbok ngomong apa sih Pak Pendito ini mau gak ero aku? Ya karena lagi HP-an Bapak Ibu. Ada TikTok, ada game, ada apa yang di HP. Kami rindu sebagai pelayan Tuhan. Waktu 2 jam kita manfaatkan, kita fokus pikiran kita hanya kepada Tuhan. Amin. Mungkin masih belum bisa lepas. Oh itu kan jadul Bu. Kalau HP-an itu sekarang ini anak-anak sekarang nggak bisa lepas dari HP, gitu ya. Anak-anak zaman now gitu. Oke lah, kalau dari awal sampai akhir itu hanya HP, nggak usah ke gereja. Buat apa manas-manasi bangku, manas-manasi kursi. Seorang hamba Tuhan katakan demikian. Kalau engkau tidak menjadi pelaku firman Tuhan, engkau salah masuk gereja ini. Engkau hanya memanas-manasi kursi.
Karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hamba Tuhan ini ingin supaya jemaat yang ada di dalam gereja itu bertumbuh, mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan tidak boleh, tetapi ada waktunya. Semua ada waktunya, firman Tuhan katakan. Ya. Kenapa kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia selalu bersama-sama dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi. Dia rindu kita melakukan yang benar. Sehingga kita diberkati. Dan kita menjadi berkat bagi orang di luar sana. Haleluya. Puji Tuhan. Hidup orang benar tidak sembarangan. Orang benar adalah kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Dikatakan yang kedua, keturunannya diberkati, Bapak Ibu. Keturunannya diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-25. Kalau saya menyampaikan firman tidak banyak ayat, tapi kami rindu, saya rindu semua kita mengerti. Itulah sebabnya mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dahulu aku muda. Oh, belum ya? Oh, sel cijinya mati. Oke. Saya akan baca saja. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, amin. Sekali lagi saya baca. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dengan kata lain, anak cucunya tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Pemazmur mengatakan, dahulu aku muda. Ini juga kepada saya. Sekarang sudah menjadi tua. Ya. Mazmur Daud katakan, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita rindu anak kita diberkati, cucu kita diberkati. Kalau ada cicit seperti Pak Mukian, setiap pagi didoakan cicitnya diberkati, didoakan supaya diberkati. Amin. Anak cucu orang-orang benar pasti diberkati oleh Tuhan. Itu janji yang pasti bagi setiap kita karena firman Tuhan. Kalau saya yang berjanji, mungkin saya bisa lupa. Manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan, ya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, firman Tuhan katakan, Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Amin. Haleluya. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Itu berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Bukan seperti saya waktu masih kecil, Bapak Ibu. Saya masih mungkin kelas 1 SD atau kelas 2 SD gitu ya. Orang tua saya belum di dalam Tuhan. Kami anak-anaknya itu kalau pagi ya pingin lah, namanya orang tua berikan. Kan di kampung-kampung itu banyak orang yang jual jajan ya. Dulu itu pakai ebor itu loh. Ngerti ya ebor ya? Apa namanya itu? Ada tampeh, ada ebor ya. Tenong ya, wes apalah namanya. Jajan. Wih, namanya anak ya, saya nunggu di depan gitu. Barangkali nanti orang tua saya beli gitu ya. Ternyata enggak, Bapak Ibu Saudara. Ibu saya bilang gini, Pak, mbok daripada dibelikan rokok tuh kok no anake roti lho, Pak. Jangan melarang saya merokok. Larang pabriknya saya, suruh tutup. Itu orangnya di luar Tuhan, Bapak Ibu.
Tapi kita anak-anak Tuhan, kita mengerti karena diberikan hikmat. Sesuatu yang tidak bermanfaat lebih baik untuk anak saya, supaya anak saya sehat. Amin. Haleluya. Zaman dulu lagi, sebelum di dalam Tuhan, katanya Pak Ari, kalau beli ayam, bapaknya ini dagingnya atau dada itu dagingnya banyak, anak-anaknya brutunya. Kebalik. Oh, kebalik. Artinya yang enak-enak itu untuk bapaknya, ya. Oh, karena cuma belinya brutu sama ceker ya, Pak ya. Jadi yang enak untuk bapaknya, yang ceker, yang kepala untuk anak-anaknya. Zaman sekarang berbeda, Bapak Ibu. Anaknya nomor 1 makan ayam 2 potong, bapak ibunya sambal letok. Kasihan deh. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, anak cucu kita Tuhan pelihara luar biasa, itu janjinya. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan, seperti apa yang sudah saya sampaikan, ya. Yang ketiga, sebagai umat yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita harus melekat kepada Dia yang adalah sumber pertolongan kita. Melekat itu tidak ada jarak, Bapak Ibu, benar? Ya. Kalau ada jarak, namanya bukan melekat, ya. Melekat kepada Tuhan. Sebab Ibrani 13 ayat yang ke-6 demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sebab apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, kita mengatakan Dia adalah penolongku, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang dapat melakukannya? Tidak ada kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan kepada setiap kita. Tuhan pasti membela kita, amin. Selalu ada pertolongan buat anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ingat pada waktu saya masih usia 52 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan saat kita melekat kepada Dia, saat kita memohon sesuatu, pertolongan Tuhan itu nyata, Bapak. Ya. Bagaimana saya berbaring di rumah sakit yang tidak berdaya. Pada waktu saya masuk di sekolah di pendidikan kesehatan, saya baru tahu, oh, waktu itu saya sakit yang parah secara medis. Secara dunia kedokteran saya tinggal nunggu hari, Bapak Ibu. Tifus perforasi. Kalau sudah tifus pakai perforasi, itu berarti sudah perdarahan di mana-mana. Usus ini sudah melobang dan keluar darah dari mana-mana, setiap lubang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, nama Yesus nama yang dahsyat, nama Yesus nama yang berkuasa. Saya seorang anak muda yang baru gede, tapi Tuhan memandang semuanya. Apa yang saya alami, saya tidak pernah bersungut-sungut, Bapak Ibu. Waktu itu saya sudah ikut sekolah minggu. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Satu pujian yang saya naikkan terus di rumah sakit. Aku berserah, jelas tetesan air mata, Bapak Ibu. Saya bersyukur buat ibu saya yang baik. Dia merawat saya. Kalau di RSU, Bapak Ibu ya, itu semua tergantung dari keluarga. Itu ya. Ibu saya merawat dengan sabar.
Baik pagi, siang, sore, malam tidak pernah tidur. Sampai suatu hari malam itu, ya puji Tuhan saya punya ibu yang bukan penakut. Dan rupanya turun ke anak-anaknya. Ke kamar mandi sedang membersihkan bagaimana darah yang mengalir ini dibersihkan di kamar mandi. Di situ diperlihatkan kucing. Kucing pada umumnya. Tapi tambah menit. Wah, kucing itu jadi besar banget Bapak Ibu. Tapi ibu saya tetap berani. Tetap melakukan tugasnya sebagai ibu yang baik. Dan saya hanya menangis sama Tuhan. Kurang lebih 1 minggu saya tidak masuk apa-apa kecuali infus sama pepaya. Secara dunia kedokteran saya tinggal nunggu hari Bapak Ibu. Tapi saya punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Dan pada akhirnya berapa hari berikutnya saya boleh pulang Bapak Ibu. Saya boleh pulang dan mulai belajar makan yang halus-halus. Walaupun saya berjalan pada waktu itu kayak ngawang Bapak Ibu. Kayak ngawang gitu ya, SMP kelas 3. Seperti ngawang berjalan. Tetapi semakin hari Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan, kesehatan sempurna. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya baru tahu bahwa Tuhan berkarya buat saya untuk saya boleh melayani pekerjaannya sampai saat ini. Amin. Apapun yang engkau hadapi, percayalah kalau engkau hidup benar sebagai umat yang sudah dibenarkan, maka pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Haleluya. RSU gitu loh saudara. Gimana sih pelayanannya? Kalau bukan karena tangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, saya sudah dibungkus sejak 52 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu saya tetap menjaga kesehatan saya. Saya mau sehat Tuhan, saya mau melayani Engkau sehat Tuhan. Saya mau menjaga pola makan saya menjaga supaya saya tetap olahraga. Itu akan menolong saya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, sebagai umat yang sudah dipilih Tuhan, kita seharusnya terbebas dari rasa takut yang menghantui hidup ini. Takut anaknya nanti gak bisa makan, takut nanti anaknya gak setia, takut ya ketakutan banyak. Mari kita akan baca bersama-sama. Seorang pemuda yang masih lantang suaranya, kita akan baca di dalam Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Ya. Ada Alkitab? Ada yang bawa Alkitab? Alkitab. Ya, gak apa-apa di HP kalau ada. Tolong dibacakan. Seorang pemuda yang Kisah Rasul 19. Mungkin saya minta tolong Mas Webi ya. Kisah Rasul 19 ayat 13. Karena dia adalah nyawa sambungan Bapak Ibu. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu coba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang disediakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Stefanus. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu. Tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ya cukup. Terima kasih.
Ya, Bapak Ibu, kenapa saya minta dia? Saya katakan tadi dia adalah nyawa sambungan anugerah Tuhan yang luar biasa. Makanya saya titip dia, kalau kami orang tua sudah dipanggil Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan nyawa sambungan, Bapak Ibu? Sekali lagi kuasa Tuhan itu dinyatakan luar biasa saat usia 11 bulan, Bapak Ibu. Dia sakit dan saya bawa ke rumah sakit. Pernah sudah saya ceritakan bahwa ternyata diarenya itu tidak bisa diatasi dan harus dipindahkan ke satu tempat tersendiri, hanya bersama dengan saya sebagai orang ibu. Ngejer Bapak Ibu kalau dia mau buang air, kayak keran yang besar tuh, jos gitu. Setelah itu baru tenang, rupanya kesakitan, dan itu tidak bisa diatasi. Dunia kedokteran tidak bisa mengatasi, tetapi Yesus yang saya sembah sekali lagi, dia yang menyatakan kuasanya. Dia sudah tidak ada nafas lagi pada waktu itu sehingga dipindahkan. Saya tahu, saya yang melihat, saya yang menunggu, saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari zaman saya muda sampai anak-anak saya dan sampai saat ini, kuasa itu tidak berubah, Bapak Ibu. Ada sekitar 1 minggu kami di ruang khusus gelap. Pernah saya katakan, baru kali itu saya 3 hari tidak makan, tidak minum, tidak buang air kecil. Enggak ada yang masuk sama sekali. Bayangkan seorang ibu melihat anak seperti itu, saya percaya tidak akan bisa makan. Benar Mbak Yulia? Ya, itu yang saya alami. Tapi sekali lagi bahwa kuasa Yesus tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dan Tuhan memberikan hidup sampai saat ini. Makanya saya katakan setia kepada Tuhan yang memberikan hidup. Amin. Haleluya. Jangan seperti anak-anak skewa dikatakan. Bapak Ibu Saudara, di sana tukang jampi, dia berjalan keliling, rupanya ada anak yang dirasuk setan, ya. Dan dia mengikuti perjalanan Paulus, bagaimana Paulus mengusir setan, bagaimana Paulus melakukan mujizat karena nama Yesus. Jadi juru jampi ini, ya kalau sekarang mungkin dikenal paranormal gitulah, yang gampang gitu ya, dukun atau paranormal. Dia coba-coba akan melakukan tindakannya dengan nama Yesus, nama yang dia tahu yang dilakukan oleh Paulus. Setan itu tahu, Bapak Ibu. Dia menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, kamu siapa? Dan pada akhirnya dia dipermalukan, betul? Digagahi, sehingga keluar dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Bapak Ibu, setan gak main-main, ya. Pada waktu kami berdua, kami masih hidup di Balongsari, Surabaya. Seorang anak kelas 5 SD kerasukan setan, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur karena saya memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat, ya. Kami pelayanan di cabang Balongsari, itu cabangnya Ambengan. Orang tua memanggil kami datang berdua. Papa masih ingat ya? Bapak Ibu Saudara, setan itu benar-benar hanya mengaum. Dia ada di dalam kamar, kami baru masuk, dia sudah kalau kita ciut hatinya, kita tidak berani. Kami tetap masuk. Kami berdua membawa nama yang luar biasa, nama Yesus. Kami tengking kuasa-kuasa, waduh, dia yang namanya setan, gerakannya luar biasa. Tapi pada akhirnya setan itu katakan, aku mau keluar, tapi aku njaluk ndasmu. Kasar banget, dasar Surabaya ya. Setan Surabaya lebih kasar dari orang Surabaya.
ndasmu. Wow, pendeta gitu kan. Kami terus berperang, Bapak Ibu Saudara. Berperang terus berperang. Pada akhirnya dia lemas. Dia coba melemahkan iman kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu mungkin saudaraku pernah melakukan hal itu. Jangan pernah mundur karena kita punya Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kuasanya itu sampai saat ini tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak pernah berubah. Siapapun kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saat kita hidup benar di dalam pimpinan Tuhan, apa yang kita minta Tuhan tahu dan Tuhan melakukan pertolongannya tepat pada waktunya. Saudara, kuasa kegelapan tidak sendirian. Ya. Yang satu keluar, yang satu masuk lagi, ada 7, Bapak Ibu Saudara. Ada yang suara anak-anak. Ada yang suara orang tua yang sudah ompong. Ada suara laki-laki yang sepertinya kalau orang laki-laki gagah perkasa ngomongnya lantang gitu ya. Sehingga orang tuanya ya kan nggak mungkin kami seharian di sana. Pak Ari juga harus kerja. Saya juga ada anak-anak gitu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak ini dibawa kepada kami. Di tempat tinggal kami. Dan kami ada saya punya rumah loteng yang los. Memang kami pergunakan untuk kebaktian. Jadi kami taruh anak itu di sana. Saya hari-hari menunggu anak itu. Saya layani orang tuanya dan puji Tuhan Bapak Ibu. Pada akhirnya terbebas dari semua setan. Haleluya. Hanya nama Yesus Bapak Ibu. Kami tidak ada apa-apanya. Kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun kami terus disempurnakan. Disempurnakan sampai pada akhirnya saat saya dipanggil Tuhan, biar saya akan tetap setia melayani Tuhan. Dan saya rindu setiap kita. Apapun kondisi kita Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah berkorban bagi setiap kita. Haleluya. Bangga kita memiliki Yesus dalam hidup ini. Mungkin secara materi kita sederhana. Kita tidak berkelebihan. Ya. Tapi hati ini penuh damai. Karena sumber damai itu adalah Dia. Mari kita terus melekat kepada Dia. Jangan sampai kita katakan, Yesus aku kenal. Setan lu kenal. Hanya kenal. Hanya percaya. Tapi tidak melakukan firman Tuhan. Paulus aku ketahui. Jangan sampai pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, setan katakan, kamu siapa? Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Biarlah setan juga kenal kita. Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Yang di dalamnya ada Roh Kudus. Amin. Roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Termasuk roh setan. Jangan pernah takut di rumah sendiri. Awal-awal saya di atas, Bu Ari berani. Kenapa? Ternyata memang ada penampakan, ada bau-bau. Saya kadang-kadang kalau naik di tangga seperti orang gila, Bapak Ibu. Keluar kamu, ngapain kamu di sini? Nggak ada siapa-siapa, Mbak. Saya sendirian. Tapi suasananya saya merasakan karena ada roh Allah. Kalau ada roh yang lain kita terasa bukan? Rupanya dia tengok-tengok di tangga situ, Bapak Ibu. Baunya, ya. Di sini saya merinding. Saya enggak takut. Keluar sana kamu. Ini bukan tempatmu, ini tempatku. Nyeker kena kamu. Sopo. Kalau ada orang, ngapain Bu Ari sama siapa? Iya. Dalam nama Yesus, keluar sana kamu. Tempatku ini, bukan tempatmu. Bapak Ibu, sekali waktu saya dikasih penampakannya memang besar dia. Wah,
Makanya orang sering kepelayu, kebirit-birit katanya kalau melihat seperti itu. Tapi saya nggak bisa lihat wajahnya. Saya lihat posturnya yang tinggi besar. Kalau Feby melihat katanya matanya merah mah, sak lepean. Oh ya puji Tuhan, mamanya dikasih lihat posturnya, nggak dilihat matanya. Kalau dilihat matanya ya kalah mata saya kecil kan gitu kan. Tapi saya punya nama Yesus. Nama di atas segala nama, luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Pak Ari sering katakan, Bu Meranoto lewat, setan takut karena ada roh Allah. Amin. Pak Mukiar takut berangkat ke gereja berdoa, setan minggir. Setiap kita, setan itu takut kepada kita. Amin. Karena ada roh Allah di dalam hidup kita ini. Haleluya. Kita tidak pernah takut. Karena kita punya nama di atas segala nama yang berkuasa atas bumi ini. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Cuma 2, sedih saya. Kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita lakukan. Karena itu kita sedang taat melakukan perintah firman Tuhan. Ayo ke gereja, berangkat ke gereja. Udan-udan nggak apa-apa, tambah sehat. Jadi jangan alasan gerimis nanti pusing sakit kepala. Enak di rumah padahal pikirannya sinetron ini lagi apik loh. Sinetron ini nanti soalnya terakhir. Alasannya udan, Tuhan kan tahu. Siapa bilang Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu kalau engkau beralasan gitu kan. Mau lihat sinetron gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari apapun keadaan kita tetap percaya Allahku yang luar biasa. Hanya Dia yang aku andalkan di dalam hidup ini. Aku yang tidak ada apa-apanya, aku yang tidak berdaya, namun Yesus yang aku andalkan. Dialah nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pemain musik, haleluya, melekat kepada Tuhan, sehingga saat kita memanggil namanya, Dia mendengar dan Dia menjawab seruan kita. Haleluya, puji nama Tuhan.